Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak sekalian. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Semoga nanti pembelajaran kita pada hari ini bisa menjadi berkah ilmu bagi kita bersama. Dengan mengucapkan segala puji dan syukur Allah SWT, kita berterima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi penerang bagi hati kita yang pada saat sekarang ini dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita membicarakan pokok pembahasan kita hari ini, jangan lupa di absen. Nah, kemudian selain daripada di absen, ingat sekarang ini udah bulan 8 tanggal berapa. Tentunya kamu sebagai siswa kelas 1 belum tahu berapa ketentuan, bagaimana ketentuan bahwa di sekolah kita sekarang ini di SMK di Wiguna ini pembayaran SPP paling lambat tanggal 10. Jadi anak didik kami sekalian, kalau belum bayar silakan datang ke sekolah, bayar SPP tersebut paling lambat tanggal 10. Itu yang Bapak sampaikan. Maka mari sama-sama kita membukakan pintu hati kita untuk mengikuti pelajaran dari Bapak melalui pokok mata pelajaran, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang mana pada bab 1 yang lalu dah kita bicarakan sebagian daripada nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka sekarang ini adalah bagian C, nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang akan meliputi 2 bagian besar, yaitu yang pertama sistem nilai dalam Pancasila, yang kedua implementasi Pancasila. Inilah sekarang yang akan kita bahas anak-anak sekalian. Nah, makanya konsentrasikan pikiran kamu semua supaya belajar ini bisa kita lanjutkan dan bisa kamu memahaminya walaupun kita belajar dalam jarak jauh. Yang pertama akan kita bicarakan yaitu sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai dalam Pancasila inilah memang yang harus kamu pahami. Kamu sebagai seorang siswa harus memahami tentang nilai, sistem nilai dalam Pancasila tersebut. Kenapa? Karena Pancasila itu merupakan suatu pelindung, pengikat bagi warga negara Indonesia. Di negara lain pun demikian, tapi nggak sama, bukan Pancasila namanya. Hanya di Indonesia ini aja lah dikatakan Pancasila, karena Indonesia ini, bentuk negara kita ini, ideologinya adalah Pancasila. Sistem nilai dalam Pancasila tersebut harus diterapkan dalam masyarakat. Di sini ada Bapak buat kamu tengok untuk sistem nilai dalam Pancasila berbentuk lingkaran. Di dalamnya ada tertulis manusia Indonesia. Apa artinya di sini ternyata tertulis tertera manusia Indonesia? Artinya bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus di dalam lingkaran Pancasila. Apa itu Pak Pancasila? Tak usahlah kamu tanya. Pancasila kan sama-sama tahu kita, yaitu 5 dasar. Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan dan beradab. Sila ketiga persatuan. Sila keempat kerakyatan, dan sila kelima keadilan. Inilah yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Kenapa dikatakan mengikat? Misalnya, anak bapak sekalian, bapak tanya dulu, adanya kamu sebagai seorang siswa yang tak punya agama? Tentu enggak. Ada kamu agama Kristen? Ada agama Islam? Ada agama Hindu? Tak ada mungkin. Nah, agama adalah tertera pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan di sana setiap warga negara Indonesia berhak
memiliki agama. Itu sila yang pertama, tentang ketuhanan. Apalagi yang ada terkait di sana banyak, asalkan masalah agama lah. Itulah yang mengikatnya ini. Yang kedua, kemanusiaan yang beradab. Bahwa setiap warga negara Indonesia ini punya rasa tanggung jawab yang sama. Si A tanggung jawabnya harus tahu dia, si B tanggung jawabnya harus tahu dia. Kamu pun sebagai seorang siswa tanggung jawab kamu apa? Kalau di sekolah bagaimana? Kalau di rumah bagaimana? Itu harus kamu bisa memahami. Jangan pula kamu samakan di rumah dengan di sekolah. Jangan kau samakan pula macam kau dengan ayahmu sama ibumu dengan di sekolah sama guru. Beda lah itu pula. Kalau sama ayah awak tak pala malu bapangku dah. Mama awak. Kau sama guru mana pula mungkin itu? Artinya apa? Kalau berkata-kata ya teratur lah bahasanya. Jangan kau bikin bahasa rumah di sekolah. Nanti bisa menyimpang daripada sila kedua dari Pancasila. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Artinya bahwasanya negara Indonesia ini bukan saja satu orang yang punya. Oh, negara Indonesia ini punya orang Batak. Orang Batak dulu semua. Nah, orang Jawa tahu saya ikut. Nah, tahun depan gantian dulu. Orang Jawa dulu memiliki negara ini enggak sama. Baik yang agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, Buddha, Konghucu sama tentang punya hak di negara kita ini. Artinya apa? Kita ini semuanya harus berada di bawah naungan sila pertama. Itu arti kemanusiaan. Yang ketiga, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa yang dimaksudkan di sana dalam sistem pemerintahan nilai dalam Pancasila tersebut? Bahwasanya kita sebagai warga negara itu tak boleh membangkang. Misalnya kalau di kampung, di desa, jangan pula kita lawan pula kepala dusun, kok dusunmu. Kalau di kelurahan, kepala kelurahan, kepling, kau lawan, nggak boleh. Kenapa? Karena mereka sudah punya tugas sendiri. Kita juga sebagai warga masyarakat punya tugas sendiri. Jadi melalui sila keempat tak boleh melawan kepada atasan kita. Kita harus patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh atasan kita, asalkan tercakup di dalam sistem nilai dalam Pancasila. Itu pahamnya anak sekalian apa maksudkan. Nah, kalau kurang konsentrasi, pikirkan kembali, diam dulu kita, tentram. Mudah-mudahan nanti kelanjutannya akan bisa kamu pahami. Masih bagian yang pertama, sistem nilai dalam Pancasila, dari gambar nomor 1. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa artinya di sana sila kelima tersebut? Bahwasanya kita sebagai warga negara ini sama-sama punya hak, sama-sama punya tanggung jawab di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, supaya anak bapak sekalian tahu, tak yang tanggung jawab kepala desa saja untuk membangun di daerah di kampung kita, di desa kita itu. Tapi kita juga sebagai warga masyarakat harus punya tanggung jawab. Tapi sebagian besar masyarakat menganggap, kalau udah kepala desa, dia semua itu. Nggak bisa. Kepala desa pun ingin membangun, kalau rakyatnya nggak bisa ikut membangun, tak terlaksana pembangunan di desa tersebut. Demikian juga desa kamu atau di desa awak sendiri. Tahu kan anak sekalian? Nah, makanya mulai dari sekarang tanamkan di dalam jiwamu, dalam dirimu apa yang Bapak sampaikan tadi. Itulah uraian penjelasan daripada sistem nilai dalam Pancasila. Yang kedua, implementasi Pancasila. Implementasi ini adalah pelaksanaan Pancasila di dalam konteks kewarganegaraan. Ini harus seperti gambar nomor 2 ini ya, garis lurus pakai tanda panah. Apa maknanya? Makanya Pak buat dia pakai garis lurus pakai tanda panah, karena setiap warga negara Indonesia itu sama tujuannya, sama arahnya. Makanya seperti kata pepatah, kalau dalam pendidikan Pancasila,
duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya apa? Kalau dalam menyelenggarakan pemerintahan tersebut harus sama-sama bekerja sama. Baik dalam membangun masyarakat, dalam membangun desa, atau membangun negara, membangun pemerintahan, harus kita sama rata. Contoh, apakah saya tahu sama kamu, kalau Allah pula misalnya jembatan yang putus di desa kamu, payahlah pula orang lewat. Nah, kalau kau misalnya lewat di sana, kalau bisa lagi kau luruskan jembatan itu, luruskan biar murah orang lewat. Tapi ini enggak, sebaliknya ada kawan kamu tak begitu. Karena satunya pula papan tempat titian melintas, sudah lewat kau peolkanlah, biar jatuh kawan kau. Itu enggak bisa, tak sesuai dengan implementasi Pancasila. Jadi macam mana dibuat? Kalau bisa cari lagi pula papan, tambahi, biar 2. Kalau nanti kawan manting melintas di sana, tak apalah dia murah jatuh. Nah, begitu. Dikira begitulah implementasi itu. Ya, menerapkan Pancasila dalam sistem pemerintahan di negara Indonesia. Kalau di desa kita, di desa kita masing-masing. Itulah yang Bapak uraikan, yang ingin Bapak kasih tahu, bahwasanya tak ada Bapak kasih kamu tugas, tapi silakan catat yang Bapak sampaikan ini, kau buat rangkuman-rangkumanmu, nanti akan Bapak tagih pada akhir-akhir bulan. Semoga hendaknya, mari sama-sama kita berdoa, pandemi cepat berakhir, kita dapat bertatap muka langsung. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.